atau neobank. Tapi di kita mungkin ini nggak ada karena fintech neobank itu nggak masuk, nggak dikasih izin oleh OJK. Oke, nah sekarang kita akan melihat dulu nih. Sekarang bank-bank yang ada itu dikatakan sebagai bank yang modern. Apa betul? Kita lihat dulu dari ciri-cirinya. Kalau dari ciri-ciri, betul. Bank modern itu produknya dan layanannya universal. Ada loan, deposit, insurance, security, pension. Yang saya kasih garis merah, ini yang sudah diserang oleh fintech. Jadi loan iya, insurance iya, security iya. Kalau deposit itu biasanya belum dikasih izin. Bukannya mereka nggak mampu. Kalau pension, nah itu mereka belum mampu. Ini betul. Product and services sudah menunjukkan ciri modern banking. Tapi untuk income masih menitik beratkan di pendapatan bunga atau net interest income. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya buktinya. Untuk competitive environment masih restricted. Betul, karena apa? Neobank aja belum boleh masuk sama OJK. Untuk strategic focus masih menitik beratkan di asset size dan growth. Harusnya yang kita tahu nih kalau di pelajaran akuntansi atau yang lain, harusnya tujuannya adalah maximize shareholders value. Gitu. Ini kita akan lihat nanti di bagian terakhir dari slide. Customer focus masih supply led, belum benar-benar customize untuk tiap customer atau nasabah. Kalau ini kita udah sering, bahkan kita mungkin ngalamin. Kita lagi ke mall, Pak, ini ada produknya, mumpung lagi anu. Oh, ini bunganya lagi bagus, ini lagi anu. Itu namanya supply led. Karena supply-nya A, Pak, ini mumpung lagi A. Karena supply-nya B, Pak, ini lagi B loh, gitu. Itu supply led. Sekarang kita akan lihat yang income sources. Benar nggak sih? Kita lihat di dua laporan keuangan dari dua bank yang terbesar dan terpopuler mungkin ya. Pertama kita lihat dulu Bank Mandiri. Kita lihat yang paling akhir aja tahun 2020. Pendapatan bunga 87 triliun. Pendapatan non bunga 41 triliun. Wah, besar juga dong, Pak. Kira-kira 50%. Betul. Tapi coba lihat yang saya garis orange di bawahnya. Biaya untuk pendapatan non bunga itu lebih besar daripada pendapatan non bunganya sendiri. Kalau yang di atas kita lihat pendapatan bunga 87 triliun, biayanya berapa? 30 sekian, 30 triliun, masih positif. Untuk pendapatan non bunganya digabung dengan biaya itu negatif jadinya. Jadi betul yang dibilang bahwa bank masih menitik beratkan di pendapatan bunga. Ini saya mohon maaf untuk yang BCA, kalau nggak salah dulu saya bilang BCA sudah tidak menitik beratkan di pendapatan bunga, tapi ternyata belum. Ternyata enggak. Ini buktinya. Kurang lebih sama. Pendapatan bunga 65 triliun, sementara untuk non bunga 21 triliun, biaya non bunganya 32 triliun, masih minus juga. Oke. Kita lihat ini yang berikutnya. Nah, kalau kalian masih ingat, saya selalu bilang, fintech Formula 1 bank itu traktor. Nah, ini alasannya. Kalau di perusahaan lain ada fungsi HR, keuangan, akunting, di bank juga ada. Tapi yang membedakan, di bank itu ada 7 layer ini. Yang unik cuman ada di bank.
Jadi ada izin, core banking, payment data, regulatory, fraud, sama user interface. Ini tiap layernya aja itu udah bikin pusing. Kita akan lihat nih. Tiap layernya itu melibatkan banyak pihak. Untuk izin, ini contohnya di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia, izin bisa ke OJK atau ke BI kalau untuk menyangkut payment. Untuk core banking itu juga bisa, yang saya tahu bahkan ada bank yang punya 2 core banking. Bayangin waktu dulu Mandiri merger dari 4 bank, ada 4 core banking, gabung jadi satu. Oke, yang berikutnya, payment atau pembayaran. Di sini juga ada, karena pembayaran menyangkut hubungan dengan bank lain atau bahkan pihak ketiga, itu di sini ada banyak nih pihak yang terkait. Bisa Midtrans, bisa ada network ATM bersama, ada network Cirrus atau Alto untuk kartu kredit, ada Prima untuk BCA, sama Permata kalau nggak salah. Itu baru untuk payment. Sekarang kita lihat untuk data. Nah, kalau untuk data mungkin nggak banyak yang tahu, biasanya cuman orang yang berhubungan dengan data warehousing. Karena pada data itu biasanya nggak banyak orang yang dilibatkan karena itu penting banget. Data itu biasanya confidential. Tapi di sini perusahaan yang main nggak banyak, tapi tetap lebih dari satu, lebih dari dua bahkan. Nah, ini yang titik beratnya mungkin ya untuk regulatory. Regulatory atau peraturan. Kita lihat, kita tahu ada OJK, ada BI, tapi bank itu juga diatur oleh peraturan lain yang internasional, misalnya PSAK kalau kita tahu, atau bahkan ada sanction list, ada anti money laundering, ada terrorist list. Nah, berikutnya fraud. Fraud itu ada LexisNexis, ada Thomson Reuters, ada whitelist, blacklist, ya kan? Ini tiap layer udah banyak. Yang lebih pusing lagi apa? Bagaimana menentukan hubungan tiap layer. Karena apa? Data kita lihat. Ada peraturan dari BI dulu, mungkin sekarang OJK, bahwa pertama, data nasabah harus disimpan minimal setahun atau 2 tahun ke belakang. Data payment harus disimpan minimal setahun ke belakang. Terus fraud mungkin juga harus berhubungan langsung dengan payment atau dengan core banking. Nah, itu semua ada yang boleh berhubungan, ada yang harus berhubungan, ada yang boleh iya boleh tidak, ada yang harus tidak berhubungan. Contohnya apa? Yang harus tidak berhubungan, izin. Izin nggak boleh ada di core banking atau di data supaya nggak bisa diakses orang sembarangan. Bahkan mungkin satu bank yang bisa akses izin itu cuma bagian compliance. Di bagian compliance pun mungkin cuma 1-2 orang. Pusing kan? Oke, sekarang sebelum kita melihat bagaimana mempermudah ini, saya sodorkan satu konsep dulu. Jadi kalau ini di IT itu udah umum, bahkan sekarang lagi hot. Tapi ini mungkin kalau orang awam agak belum terlalu tahu. Jadi yang namanya System as a Service. Maksudnya gimana? Yang gampang gini. Kita pakai HP, kita akses Shopee misalnya atau Tokopedia. Kita cari barang. Waktu kita cari barang, itu kita ngakses database kan. Misalnya kita pakai Shopee, kita ngakses database-nya Shopee lewat mana? Lewat kita dari HP ngakses database-nya Shopee atau Tokopedia. Kita ngakses database Shopee atau Tokopedia itu ada di mana? Di server database-nya. Servernya ada di mana? Apa ada di kantornya Shopee atau ada di kantornya Tokopedia? Enggak. Servernya, misalnya dia pakai Google, servernya ada di Google Cloud, Google Cloud Service. Jadi dalam hal ini,
Google memberikan layanan yang namanya System as a Service kepada Shopee atau Tokopedia. Dalam cloud itu ada application server, ada modul untuk mobile, ada networking maintenance-nya, ada akses untuk PC, ada akses untuk coding kalau orang mau update codingnya, ada akses untuk database, entah dari pengguna kayak tadi kita lagi browsing barang atau dari pengembang atau developernya. Nah, dengan konsep ini 7 layer tadi, yang 6 user interface mungkin udah, bukannya enggak tapi udah. Yang 6 ini gimana kalau kita bikin as a service? Maksudnya gimana? Jadi kalau kita balik ke belakang yang tadi untuk Shopee Tokopedia, yang bikin aplikasi bisa jadi Shopee atau Tokopedia atau bahkan di subkon lagi. Tapi ditaruh di cloud-nya Google dalam hal ini. Core bankingnya bank bisa dibikin oleh bank atau oleh vendor kayak yang tadi ada Fiserv, ada Finacle, ada macam-macam. Bisa ditaruh di cloud. Entah mau pakai cloudnya siapa, mau pakai Google, mau pakai iCloud, mau pakai apa. Tapi Pak, kan ada aturan, betul. Kemarin, sampai tahun kemarin di BI, OJK masih belum boleh. Tapi kita tahu di pertemuan yang sebelumnya, ada bank yang udah mulai pakai, namanya Stanchart. Itu membuktikan bahwa memang bergeraknya ke arah sana. Ditaruhnya di cloud, as a service. Yang lain, payment, itu juga udah mulai as a service. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan lihat udah bank itu sudah sedemikian canggih sebenarnya. Entah dia mendevelop sendiri atau dia menggandeng fintech yang lain as a service. Bagaimana kalau semua lapisan ini kita buat as a service supaya bank lebih lincah, supaya bank lebih canggih, lebih update gitu. Oke, sekarang kita lihat berita-berita di headline dulu. Dari headline ini kita lihat bocoran perusahaan yang ajukan izin bank digital. Wah, ada banyak perusahaan emiten. Pialang saham. Oke, kita lihat yang berikutnya. Setelah akuisisi Bank Royal dan Rabobank, apa rencana ke depan BCA? Kita tahu dari berita bahwa BCA sudah positif akan membuat Bank Royal menjadi bank digital. Sedangkan Rabobank di Eropanya sendiri dia udah kental sekali digitalnya. Jadi kemungkinan juga akan jadi digital. Berita berikutnya membongkar rencana besar Bank Mandiri jadi bank digital. Tapi berita ini agak misleading. Jadi nanti kita akan lihat bank konvensional agak susah untuk menjadi bank digital sebelum dia bertransformasi dulu. Nanti di bagian terakhir kita lihat seperti apa. Jadi dari headline ini sebenarnya maksudnya adalah Bank Mandiri akan memberikan layanan yang full digital. Itu maksudnya. Berita berikutnya, ini mungkin yang menarik. BI mau bikin uang digital. Wah, tapi tunggu lampu hijau dari OJK dulu. Berarti tunggu approval dari OJK dulu. Apa maksudnya uang digital? Saya kasih rumornya. Rumorsnya ini adalah copy paste dari Bitcoin. Ingat waktu itu Bitcoin nggak bisa dipakai oleh bank dimanapun karena apa? Hukumnya nggak jelas. Tapi konsepnya, infrastrukturnya ini lagi digodok, lagi dicoba dibikin di Indonesia, di BI. Di pertemuan yang berikutnya kita akan lihat di negara lain udah ada. Begitu. Oke? Ini menarik kan? Nah, kita rangkum dari berita-berita itu. Pertama, akan ada LKBB yang akan menjadi bank digital yang emiten tadi. Akan ada bank konvensional yang menjadi bank digital. Siapa tadi? Royal Bank itu udah positif. Rabobank kemungkinan besar. Yang ketiga,
Akan ada bank konvensional yang menyediakan layanan full digital dan open banking. Bank Mandiri tadi. Kalau Bank Mandiri bahkan partially, sebagian dia sudah open banking. Mau contohnya, yang punya e-tol atau e-money Mandiri, kalian bisa top up e-money-nya dari mana? Dari Tokopedia. Dan kalian nggak perlu punya rekening di Bank Mandiri. Ya nggak? Jadi kalian mau top up bahkan bisa nggak usah di ATM-nya Mandiri, tapi di Tokopedia, dan kalian nggak perlu punya rekening Mandiri. Dia sudah open banking untuk kartu e-money itu. Yang terakhir, akan ada CBDC atau Central Bank Digital Currency yang masih menunggu approval dari OJK. Oke. Sebentar. Sekarang kita break dulu kira-kira 5 menit. Nanti di sini saya pengen kalian sesudah ini ada video yang nanti akan ada hubungannya dengan bahasan kita. Kalau video ini adalah yang dulu saya pernah katakan mengenai teknologi, bahwa manusia itu sudah sangat bergantung dengan device. Nanti di video yang berikutnya tentang payment SWIFT, pembayaran dari SWIFT.เพื่อเปิดรับคนรอบข้าง D-Tag เชื่อในความพอดี Payments are entering a new era with ISO 20022, the new language for domestic payments and correspondent banking. And corporate customers are set to benefit thanks to the advanced reconciliation and treasury opportunities the new standard makes possible. Let's take an example. Coffee Co. is a boutique importer, roaster, and distributor of coffee beans based in London. Coffee Co.'s supplier in Indonesia has asked to be paid in US dollars to its local account. Coffee Co. is happy to do this, and to make life easier, has agreed with its supplier to aggregate multiple invoices into a single payment. The batch of invoices to be paid includes one invoice that is not correct and needs adjustment, and a credit note from a previous transaction that needs to be reconciled. Coffee Co. would like to present all this information in a single instruction, with a single payment setting the entire net amount outstanding. Using today's MT standard, they would not be able to do that. There is not enough room in the remittance field to describe all that is needed in a structured way that can be automatically processed. With an ISO 20022-based instruction, though Coffee Co. can pay all outstanding invoices, apply a credit note and contest a line item on an invoice. A single payment can describe multiple rich and structured elements, including dedicated fields, to differentiate between commercial invoices, credit notes, and invoices that need adjustment. Declare local purpose codes required to report to the Indonesian regulator. Uniquely identify invoices in the buyer's ERP for easier reconciliation. And, in cases of dispute, the amount to be adjusted and reason for adjustment. All parties in the payment chain know exactly what is being paid and settled, and there is no need for a single phone call or email. All this information can be reconciled
and immediately posted to CoffeeCo and its suppliers' ERP system, significantly driving supply chain and working capital efficiency. Corporates are ready, and with the adoption of ISO 20022 in correspondent banking and all major reserve currencies, end-to-end payments will be rich and structured, enabling the next generation of treasury services and a new era for corporate payments. ISO 20022. Quality data means quality payments. Oke, pertama nih saya mau tanya dulu. Ada yang udah belajar, kalian udah belajar international banking belum? Galih, coba Galih. Galih, Iya Pak, udah belajar ini belum? Ekspor impor atau international banking? Tahu Swift nggak? udah Pak, Udah, tahu Swift nggak? udah Pak. Oke, berarti tahu MT100, MT200, MT700 tahu kan? Kayak kalau untuk itu nggak terlalu dibahas Pak. Nggak Kalau apa-apa, oke, kemarin oke. terlalu bahasnya mengenai Hah? LC Pak. Oke, tapi ini nggak masalah international transfer ada nggak? Misalnya kita mau transfer duit ke Amerika gitu, gimana caranya? Udah dibahas belum? Oh, Pak, kayaknya sedikit deh Pak bahasnya. Kalau pas Oke, waktu itu oke. sama Pak Prio. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya bahas sekilas banget ya, sekilas saja supaya nanti kita ngerti yang video tadi tentang apa. Jadi kan kalau transfer internasional itu kan harus pakai Swift, bukan harus, kebanyakan pakai Swift. Jadi kalau misalnya karena waktu itu di kelas lain ada yang nanya, Pak Swift itu apa sih? Karena mereka mungkin belum belajar. Sekarang saya kasih gambaran yang sangat simpel. Swift itu, kalian bayangin, Swift itu atau message transfer, MT biasa orang bilangnya message type ya. Bayangin Swift itu kayak WhatsApp. That's it. Udah, selesai. Oh, jadi Swift itu cuman messaging network. Jadi cuman Swift menyediakan ke bank itu nih sarana buat kirim pesan. That's it. Dah, itu doang. Tapi kenapa Swift dibilang super aman? Karena dia nggak pakai internet. Kalau WhatsApp atau apa, Facebook bisa dijebol, bisa diapa gitu kan. Swift nggak bisa karena dia pakai network yang khusus, yang beda dari yang lain. Nah terus, loh Pak, kok gimana caranya dia bayar? Gimana caranya apa? Makanya dibikin standarisasi. Ini apa? Nomor 20, field 20 untuk apa? Field 40 untuk apa? Itu semua udah standar. Jadi begitu pesan masuk, sama bank itu udah langsung diproses secara elektronik. Nah, masalahnya di Swift standar yang dulu sebelum ini ISO 2000 apa sebelum ISO 222 ini, field untuk keterangan itu masih pendek. Cuman kalau nggak salah 100 karakter atau 200 karakter. Yang jadi masalah, kalau kayak tadi tuh misalnya, ada supplier sama buyer hubungannya udah lama banget. Jadi untuk pembayaran bulan ini dia mau bilang, ini ada pembayaran kurang yang dari bulan kemarin, terus yang bulan sebelumnya bla bla bla. Itu nggak cukup di field remarks. Ini yang sama dia di Swift tanda kutip versi baru itu dibikin lebih panjang. Jadinya nanti semua bisa dimasukin di situ dan dibikin nggak dalam satu teks yang kosong tapi dipecah-pecah lagi. Jadi misalnya, oh ada pembayaran yang telat, masuk ke field berapa, ada field-field baru yang nantinya bisa diproses otomatis. Oke, itu cuma gambaran sekilasnya aja. Tapi sekarang ini adalah pertanyaan yang menarik nih. Kalau saya tanya, sebenarnya Swift itu udah ada dari tahun 60-an. Swift itu sebenarnya bisa dibilang fintech nggak? Coba Swift bisa dibilang fintech nggak? Siapa ya? Delia Zaran. Delia mana nih Delia? Delia Zahrani ada? Nggak ada ya? Masih
Masih istirahat. Syafira deh. Syafira Azhara. Ada? Saya, Pak, Syafira, menurut kamu Swift itu fintech bukan? kalau menurut saya bukan, Pak. Nah, good, betul. Jadi gini, sebenarnya ya yang gampang aja. Kata fintech baru muncul di berapa tahun? Berapa tahun? 90-an paling lama, paling cepat. Waktu kasusnya apa? Itu dari riset yang dilakukan Citibank. Baru muncul kata fintech itu. Tapi sebenarnya, makanya kita juga bingung. Ini Swift dia bukan bank, tapi dia memberikan layanan cuma kepada bank. Dan dia udah ada udah lama. Makanya pertanyaannya, dia itu fintech apa bukan? Dengan kubus ini kita akan melihat. Ini nggak perlu dihafalin. Ini bukan materi yang akan keluar untuk UTS untuk atau apa. Tapi bagi saya, ini kubus ya apa? Dari risetnya orang, itu risetnya ada di bawah. Ini cuman untuk mempermudah kita melihat peta sekarang kayak apa. Jadi di sumbu Y ini itu kelihatan fungsi bisnis apa yang sudah dihandle secara digital. Kan ada digital financial advice, insurance, payment, money, investment, sama financing. Di sumbu X yang berikutnya itu adalah aspek teknologi apa yang dipakai. Ada kalau blockchain itu adalah DLT atau distributed ledger transaction, atau yang gampang itu Bitcoin. Social network udah tahu, Twitter, Facebook apa itu. NFC, near field communication, itu e-toll yang kita sering pakai atau flashnya BCA itu NFC, kartu NFC. Peer-to-peer technology yang paling gampang itu torrent peer-to-peer atau peer-to-peer lending yang kayak waktu itu kita pernah bahas. Big data analytics kita udah tahu. Further enablers kita belum tahu nanti ada apa lagi. Di sumbu Z ini yang tadi saya bilang, di sini institutionnya ada fintech companies, ada di sini trade service provider yang lain. Masuklah Swift itu di sini. Itu tadi maksud saya. Jadi nanti mungkin bisa ada yang lain, yang selain itu nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya di inovasi keuangan, di mana ada apa aja yang sudah dilakukan bank atau apa yang dilakukan perusahaan lain untuk mempercanggih bank. Jadi kayak Swift ini, dia nggak menghandle perusahaan lain, hanya bank. Swift itu customernya cuma bank, nggak ada yang lain. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat bank di near future apa ya? Ya, bentar lagi ini yang akan atau harus diadopsi oleh bank. Sebenarnya bukan harus, karena kalau dari bahasanya si bukunya Brad King itu bilang either you adopt or die. Karena memang digital revolution udah kayak gini. Walaupun di kita masih bisa diperlambat dengan dihambat dulu oleh OJK. Tapi nanti kita lihat OJK sudah punya roadmap ke depan nantinya digital seperti apa. Dan itu tetap pasti akan terjadi. Pertama apa sih? Nano lending. Apa itu Pak nano lending? Dari definisinya yang gampang, nano lending tuh gini. Kalian tahu, ada usaha kecil, menengah, ada usaha mikro, kecil banget. Ini sekarang nano cuy, lebih kecil lagi. Wah, kenapa Pak? Kenapa harus yang nano? Buat apa? Karena saya kasih latar belakangnya dulu. Waktu Krismon 97, 98, 2003, 2005, 2008. Ada bank yang ambruk, ada bank yang kolaps, ada bank yang batuk-batuk. Tapi ada satu bank yang berdiri gagah perkasa. Siapa dia? BRI. Sedikit pun gak batuk. Karena apa? Dia ngasih pinjamannya mikro ke tukang bakso, ke tukang ke warteg, kemana, pinjamannya kecil-kecil banget. Jadi mau ada krismon kayak apa,
itu pinjaman tetap balik. Kalaupun nggak balik, bedanya peminjam yang kecil sama yang gede. Kan saya pernah bilang kan, kalau yang minjem 500 miliar bisa galakan dia daripada banknya. Banknya datang mau galak-galak, bawa polisi, dia panggil tentara. Banknya bawa kolonel, dia panggil jenderal. Banknya bawa jenderal, dia panggil presiden. Ya kan? Kenapa? Come on man, dia punya duit 500 miliar, berarti dia punya koneksi. BRI, waktu semua habis-habisan, hancur-hancuran, dia ngasih pinjam ke siapa? Tukang bakso. Tukang bakso telat bayar, panggil Pak RT, udah selesai bayar dia. Takut. Itu keuntungannya si mikro. Nano, kemarin-kemarin, Pak, kenapa kemarin-kemarin nggak nano? Karena apa? Ribet, susah, karena belum ada teknologinya. Sekarang dengan udah ada teknologinya, nano bank sudah mulai bisa dipakai. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau kalian tanya orang yang pakai kartu kredit, misalnya dia emang nggak pakai, dia nggak suka belanja, dia nggak suka apa, tanya, kenapa pakai kartu kredit? Ini buat jaga-jaga bro, kalau ntar ada apa-apa di jalan atau apa. Ruginya, kalau nggak ada apa-apa, dia tetap harus bayar kan, iuran tahunannya. Jadi misal dalam setahun, kejadian urgent cuman ada 2 kali, ya mungkin sekali, mungkin 3 kali. Tapi dia harus bayar iuran setahun penuh, 365 hari. Dengan nano lending, bank bisa ngasih pinjaman ke orang dalam bentuk kecil, bukan besar, dengan approval yang instan. Karena apa? Dia ngeliat background ke belakang, nggak usah nanya, nggak usah interview, nggak usah apa. Dia lihat background ke belakang dari mana? Dari nasabahnya ini, dari spending habit, dari aktivitas di sosial media, dari mana-mana. Sehingga bisa dikasih instant approval untuk jumlah-jumlah misalnya 5 juta, 3 juta, mungkin 500 ribu, berapa, dengan bunga juga yang kecil. Karena apa? Semuanya dihandle oleh teknologi sehingga murah. Kalau sekarang kenapa mahal? Oh, bunganya tinggi, ada biaya admin apa segala macam. Karena perlu ada credit review, perlu ada orang, dan orangnya spesialis, gajinya tinggi. Kalau nanti semua dihandle oleh komputer, bayar berapa sih? Cuman server dipakai setahun penuh. Setahun penuh mungkin bayar katakanlah 7 juta, 6 juta. Bagi bank itu receh banget. Nah, yang berikutnya, social media customer engagement. Ini yang mungkin juga belum terlalu dipakai oleh bank. Kenapa? Ini bank udah punya aksesnya, udah punya teknologinya, tapi bank masih bahasa yang gampang ya, masih jaim, masih nggak boleh, kayaknya gimana. Itu udah harus berubah. Ingat, kita hyper connected consumer. Kita nggak bisa kalau misalnya ngikutin bank yang kaku gitu. Jadi kalau misalnya, apa yang paling gampang, kita aktivitas sering di mana sih? Di Instagram, di Twitter, di Facebook. Ya kalau ada apa-apa, kita pengen langsung bisa di situ dong, gitu. Dan itu udah menjadi keharusan. Di luar negeri itu sudah dilakukan. Kalaupun misalnya enggak, harus ada channel yang gampang. Kalau ada apa-apa kita mau hubungan dengan bank, nggak perlu misalnya harus telepon, nunggu dulu, sedang dalam antrian apa, itu udah nggak bisa untuk hyper connected consumer, gitu loh. Nah, ini yang berikutnya, yang kalau sebagai orang awam kita ngeliat, keren, apa tuh? Transfer using social media handler. Jadi kalau kita misalnya mau transfer duit ke teman, kita tanya minimal 2 yang kita harus tahu. Bro, lu banknya apa? Kedua, nomor account berapa? Ya kan? Kalau ini enggak. Username Facebook apa? Atau username Twitter apa? Udah, that's it, selesai. Langsung transfer, nggak peduli banknya mau apa. Emang bisa, Pak? Barclays Bank udah melakukannya. Jadi kalau dengan Twitter itu ada fintech lain, nanti dia yang akan menghubungkan. Jadi misalnya saya mau kirim duit ke orang di Twitter yang handlernya atau username-nya misalnya Joni misalnya. Nanti si fintech ini yang akan ngelihat, username Joni, dia udah ketemu satu, dia langsung lihat Joni punya bank ada berapa. Langsung kelihatan, terserah nanti muncul pilihan mau transfer ke rekening yang mana atau gimana.
disburse-nya nanti mau langsung yang mana, kemana gitu. Kalau untuk Facebook itu nggak perlu fintech lain karena ada yang namanya Facebook Pay. Jadi kalau kita transfer, oh username Facebooknya A misalnya gitu ya. Nanti dari Facebook Pay yang udah langsung nentuin, oke ini mau dimasukin kemana. Bahkan nggak cuma rekening, bisa ke debit card atau kemana-kemana gitu. Udah ada. Dan itu memang sudah seharusnya diterapkan. Karena apa? Udah bisa. Udah ada studi kasusnya. Robo-advising ini mungkin ya nggak secanggih. Jangan bayangin ini kayak Jarvis ya, kayak si Iron Man gitu, nggak. Tapi saya waktu itu udah bikin projectnya di PNM. Jadi advising misalnya ada orang mau invest, saya nanti pas pensiun umur 55 contoh misalnya, pengen punya duit 10 miliar. Sekarang saya umur 23. Saya harus nabung berapa per bulan? Itu udah ada. Ah, kalau itu kan gampang Pak pakai Excel. Betul. Tapi di sini uh, uh, AI-nya itu, artificial intelligence-nya itu letaknya di misalnya bulan ini kita disuruh nabung per bulannya 5 juta misalnya. Bulan ini kita cuma bisa 4,8. Di bulan depan dia akan adjust. Kita harus nabung berapa biar kebutuhan yang 10 miliar di umur 55 itu tercapai. Tapi bukan itu aja. AI-nya lebih canggih lagi. Dia akan ngelihat spending habit saya ini seperti apa. Risk appetite saya seperti apa. Dia akan menyarankan Bapak cocok dengan produk investasi yang ini atau yang itu atau yang mana. Sesuai dibikin customize, tiap orang beda-beda. Itu yang perlu dilakuin oleh Bank. Robo advising-nya customize per nasabah. Dan itu sudah ada. Tinggal dilihat aja, tinggal di studi kasus, tinggal dicontek, tinggal di copy paste, tinggal dibandingin. 4 ini. Yang kelima, ini yang mungkin lebih apa ya, dibilang lebih besar perubahan yang harus dilakukan. Ini yang saya bilang harus bertransformasi. Maksudnya gimana? Karena agile itu adalah konsep di IT. Dan kita tahu di IT itu naik turunnya cepet banget. Banyak perusahaan dulu yang nemuin apa tiba-tiba udah hilang. Contoh yang paling gampang, yang paling klasik. Yang nemuin kamera digital siapa? Kodak. Dan kita tahu Kodak dulu bikin kamera biasa dan bikin kertas foto. Dia juga yang bikin kamera digital. Tapi sekarang kemana dia? Boro-boro kamera digitalnya Kodak. Kodaknya sendiri udah nggak ada. Padahal dulu zamannya kamera yang konvensional, dia rajanya. Dia yang bikin kertasnya. Begitu, dan dia yang nemuin kamera digital. Kenapa hilang? Karena kalau di IT nggak cepat berubah, habis, mati, nggak ada sisanya. Kalau di komputer banyak banget contohnya, cuman mungkin kalian nggak kalau saya kasih tahu nggak nyambung gitu. Jadi dulu di komputer itu ada komputer yang namanya Cheetah. Itu komputer pertama yang dia kenceng banget dan pakai arsitek yang akhirnya dipakai sampai sekarang. Kalau dulu arsiteknya katakanlah masih jadul, dia udah pakai arsitek yang baru, makanya jadi cepet. Tapi zaman dulu masih mahal. Sekarang hilang, dia udah mati. Tapi arsiteknya dipakai terus sekarang. Karena memang sekarang udah murah, udah bisa dipakai. Jadi karena revolusi digital ini, si bank harus mengadop jauh lebih ke dalam lagi ke prinsipnya IT yang harus dipakai. Jadi bukan cuma jargon-jargon luar, bukan cuma teknologinya yang dipakai, bukan cuma digitalnya. Misalnya yang sekarang sering banyak kita lihat, untuk menghadapi era digital ini, banyak bank itu cuma luarnya aja. Jadi branchnya dibikin digital. Jadi ya, dan digitalnya itu maksudnya bukan kecanggihan di belakang, tapi cuman wah banyak layar TV, which is itu bagus, tapi itu nggak akan
menahan dia dari gempuran fintech. Kalau dia nggak berubah dari dalamnya. Dari dalamnya itu adalah becoming an agile bank. Seperti apa agile bank itu? Ini kita akan lihat satu persatu. Pertama, customer first mission. Ah Pak, bukannya bank selama ini udah mendulukan nasabah? Kayak banyak ada CS-nya, ada apanya. Belum. Contoh yang gampang, di awal tadi, dia masih supply led. Pak, ini ada kartu kredit yang baru loh, mumpung lagi promo, bebas iuran, bla bla bla. Masih supply led. Dia masih belum tailor made per nasabah. Produknya masih dibuat massal, belum customized di level per nasabah. Paling dia customize misalnya, oh untuk segmen yang ini, untuk anak muda dibikin produk khusus. Ntar untuk segmen yang urban, produk khusus. Tapi itu masih rigid. Untuk ukuran digital sekarang itu masih kaku. Jadi belum customer first. Yang kedua, broad revenue generation. Yang kita lihat di awal, masih bahkan titik beratnya masih di pendapatan bunga. Harusnya kalau udah agile, dia udah banyak cabang-cabang untuk revenue-nya udah banyak. Bisa pendapatan bunga, non bunga, atau jasa, atau commission yang lain. Rapid product distribution, jadi produk itu harus cepat. Kayak tadi contohnya yang saya bilang, dia masih rigid. Produk dibikin khusus, harus ini dulu, harus apa. Oh ini untuk yang anak muda, ini untuk yang apa. Terlalu lama, kelamaan, nggak bisa. Harus cepat. Ingat, jangan lupa, hyper connected consumer kita. Kita nggak sabaran orangnya. Kita ngelihat apa, lama kelamaan udah nggak penting. Berikutnya, prototyping and learning center. Ini ada hubungannya dengan kalau ada yang udah ngambil kuliah design thinking, prototyping and learning center, bahwa ini iterasinya harus cepat. Nggak bisa gitu, oh produk dibikin bagus, sempurna, tapi lama, baru launching. Udah ketinggalan sama yang lain. Omnichannel and digital omnichannel. Nanti kita akan lihat itu apa. Kita bahas satu-satu. Pertama ya. Jadi, customer first. Yang dimaksud customer first, tadi kita udah lihat kan bahwa bank itu belum. Sekarang itu dia memang sudah ada CS-nya, udah apa. In a way, dia sudah terlihat mendulukan nasabah. Tapi itu belum cukup. Yang dimaksud apa? Kita lihat dulu contoh yang klasik, yang sering dah kalau di IT ya. iPhone. iPhone pertama diluncurin tahun 2007. Di 2007 itu udah ada handphone yang pakai layar. Layar semua udah ada. Yang layar semua yang kecil ada, yang gede ada. Handphone yang layar plus keyboard ada, dalam bentuk candy bar atau dalam bentuk clamshell kayak Nokia Communicator, udah ada semua. Kenapa waktu itu iPhone bisa heboh banget? Itu benar-benar heboh. Dan itu disruptor banget. Karena apa? Si Steve Jobs-nya ini, dia insist, gue nggak mau nyontek produk manapun terus gue sempurnain, nggak mau. Maunya bikin dari nol, from scratch. Makanya dia punya visi bahwa handphone harus layar semua. Gue nggak mau keyboard. Itu yang pertama. Udah ada tapi kan tadi saya bilang, kenapa dia beda? Karena apa? Dia benar-benar insist banget harus diketiknya enak. Handphone yang saat itu, O2, Dopot, yang lain, diketiknya nggak enak. Nggak enak banget. Lambat. Diketiknya lambat. Dia insist. Dan itu sampai lama untuk masalah ngetik itu, virtual keyboard itu. Tapi dia tetap maksa, harus bisa, harus bisa. Efeknya yang kita lihat sekarang. Di iPhone, di Android semua. Sekarang nggak masalah kita ngetik di layar. Karena apa? Produk yang dibuat dari nol, itu kalau memang
kita berniat untuk menyelesaikan suatu masalah, itu nanti efeknya bisa lebih bombastis dibanding produk yang udah ada kita iterasi atau kita sempurnakan atau apa. Tapi bukan berarti semua harus desain dari nol dong. Enggak, untuk hal tertentu kayak gini itu harus dari nol. Karena apa? Tiap nasabah itu unik, beda-beda kan. Makanya kita juga harus selalu mencoba pendekatan baru untuk engage dengan customer. Engage ini yaitu tadi saya pernah bilang, saya nggak ketemu ini bahasa Indonesia yang bisa mewakili satu kata yang mewakili kata engage. Karena engage ini bisa berarti merangkul, bisa berarti menyerang, bisa berarti mendapatkan, bisa berarti mempertahankan. Jadi makanya kenapa saya bilangnya engage. Untuk engaging si customernya ini harus pakai berbagai cara. Ingat yang tadi saya bilang di depan, bank itu masih kaku. Nggak bakal dia bisa engage hyper connected consumer kayak kita kalau dia tetap kaku. Oke, yang berikutnya kita akan lihat di broad revenue generation. Jadi aktivitas penjualan seluruhnya harus dilakukan secara digital. Maksudnya gimana? Harus cross-selling, upselling, downselling harus digital. Yang sekarang terjadi kalau di bank itu adalah, ini ada sales nih baru, oh Pak buka rekening, oke. Buka rekening, begitu misalnya bapaknya udah mau buka rekening, langsung ditawarin, Pak ATM Pak, ATM-nya Pak, ininya apa, internet banking Pak, bla bla bla. Itu namanya downselling. Tapi manual kan, orang yang harus ngomong. Downselling. Kalau misalnya wah di pameran apa dilihat, oh internet bankingnya canggih nih bla bla bla. Tapi begitu ada orang, oh saya mau internet banking kayak gini, Bapak harus buka rekening dulu. Itu namanya upselling ke atas. Kalau misalnya cross selling, udah buka rekening, Pak ini ada asuransi atau ada apa, kartu kreditnya atau ada apanya, itu namanya cross selling. Tapi semua upselling, cross selling, down selling masih manual kan. Orang nanti harus dilakukan secara digital. Contohnya yang gampang gimana kalau secara digital? Begitu dia buka rekening lewat website, udah langsung di website itu langsung dilihat orang ini siapa, langsung diambil datanya. Makanya ini mungkin ya kalian agak takut jadinya ya. Langsung diambil datanya di internet, aktivitas sosial medianya seperti apa, langsung ditawarkan produk yang sesuai untuk orang ini. Cross selling, down selling, upsellingnya. Jadi begitu buka rekening, dia udah langsung ngambil big data, dia langsung terhubung API-nya ke Facebook. Orang ini punya nggak akun Facebooknya apa? Langsung kelihatan. Misalnya ada, langsung kelihatan apa, ditarik datanya di Instagram atau dimanapun juga. Yang berikutnya, meminimalisir fixed cost dan fokus kepada variable cost. Maksudnya gimana? Bank yang gampang dari dulu itu selalu identik dengan gedung. Mahal, gedung tuh kan mahal. Dia beli lah atau dia sewa, tetap mahal. Kalau dia beli, bank-bank pemerintah biasanya kan beli kan, dia punya sendiri, tanahnya, gedungnya dia punya sendiri. Berapa miliar? 100 miliar, 200 miliar, mahal. Nanti begitu misalnya ada pengurangan, mau ditutup, harus dijual dulu tanahnya, ribet gitu. Fixed cost harus diminimalisir. Jadi harus seperti kayak kita sekarang sharing office. Jadi misalnya ini ada bank, dia punya staff, ada yang banyak di daerah Jakarta Selatan misalnya. Ya udah, buka kantor situ di daerah selatan, sharing office. Toh bisa langsung akses ke pusat karena apa? Udah digital kan? Jadi misalnya di rumah bisa, tapi kalau misalnya mau ada suasana kantor, itu datang ke sharing office di selatan. Kalau misalnya ternyata nanti ini staffnya yang di selatan tiba-tiba pindah semua, jadi selatan udah nggak ada, tinggal ditutup. Karena itu variable cost kan, bukan fixed cost. Karena nyewanya mungkin harian, mungkin mingguan. Nggak kayak sekarang. Kayak Commonwealth nyewa di WTC, itu kan nyewanya 20 tahun, 10 tahun. Nggak ada, 20 tahun biasanya. Jadi fixed cost itu kan kalau kita di accounting. Ini semuanya dibikin variable cost. Dan yang terpenting, kayak tadi contohnya, budgetingnya itu dilakukan secara performance based. Jadi misalnya, itu kita punya sharing office di mana nih? Di selatan. Dipakai nggak? Nggak, udah tutup. Selesai. Gitu. Kita lihat yang berikutnya.
Rapid product and distribution. Jadi distribusi dibuat sangat fleksibel ini, dan keputusan penggunaan channel itu dalam hitungan hari. Contoh yang paling gampang tadi. Jadi karena office yang tadi di contohnya di selatan mau dibuka, misalnya tiba-tiba staffnya udah nggak ada yang daerah selatan, tinggal ditutup. Atau sebaliknya, tiba-tiba banyak nih, tadinya cuma 10 orang di selatan, tiba-tiba ada 30. Ya udah, buka lagi sharing office yang lain di tempat lain, di mana, ya kan? Dan karena variable cost-nya dalam hal ini jauh lebih murah ketimbang kalau bank itu harus nyewa gedung selama 20 tahun atau apa, keputusannya juga harus cepat, ya kan? Karena kan biasanya nggak cuma di bank, di perusahaan lain, kalau mau ngeluarin duit 100 juta mungkin approvalnya cuma sampai kepala cabang misalnya. Tapi kalau udah sampai 10 miliar itu kan harus sampai direksi. Nah ini kan karena variable cost kan cuman kecil, nggak perlu sampai approval ke atas kan. Beda kalau kayak gedung kan, mau beli gedung, wah itu sampai ke atas segala macam dulu, dianalisa dulu. Ini nggak perlu, karena apa? Variable cost, sharing office. Harus rapid. Karena menghadapi kita hyper connected. Prototyping and learning center. Ini contoh yang paling gampang kalau kita mau lihat adalah balik ke aplikasi di handphone kita. WhatsApp, Instagram atau apa. Yang paling gampang sih WhatsApp, karena yang menurut saya yang paling cerewet. Kalau kalian ingat, WhatsApp kira-kira update berapa seminggu, berapa kali? Seminggu bisa 2 kali. Sebulan bisa berapa kali? 8 kali. Dan dia gahar kan, kalau nggak diupdate dia ngancam 2 hari lagi nggak bisa dipakai. Tapi di situ kita lihat apanya, dia ngeluncurin update cepat langsung, nggak perlu lihat lagi, oh ini udah sempurna belum, udah ini belum, udah ini enggak, luncurin dulu. Wah kalau ternyata ada salah, dan itu memang kejadian kok, terutama kalau kalian misalnya yang punya handphone Xiaomi yang Mi A2 atau handphone Asus, update Android yang kalau nggak salah versi 7 berapa itu sempat bermasalah sampai akhirnya harus di-update lagi gitu. Jadi yang penting harus cepat. Dan itu sudah dilakukan selama ini memang di aplikasi yang kita pakai di HP. Update cepat banget, cepat banget. Jadi karena ada hal baru, oke, langsung ditambahin. Ada ketemu bugs, langsung dibenerin. Tapi bukan berarti sempurna. Oh, bugs itu ternyata udah dibenerin kalau untuk handphone tipe apa. Karena apa? Handphone jenisnya banyak banget kan. Untuk merek Xiaomi aja ada banyak banget tipenya. Untuk Samsung banyak tipenya. Jadi nggak mungkin kalau mau nunggu ngetes semua jenis handphone, wah bisa 10 tahun sekali baru keluar update-nya. Jadi karena ini harus cepat, seminggu bisa 2 kali update, keluarin update, keluarin update. Nggak sempurna, nggak apa-apa, keluarin update dulu. Yang penting sudah memenuhi kriteria bahwa ini sudah bisa di deploy, udah bisa diberikan gitu. Yang berikutnya kita akan lihat, ini yang terakhir nih, yang apa sih itu omnichannel sama digital omnichannel. Omnichannel itu berarti options, channelnya ada banyak. Jadi bank, dari sisi bank, dia harus memberikan banyak jenis channel digital. Yaitu tadi kan, mau lewat sosial media bisa, mau lewat apa lagi? Mau tetap lewat SMS bisa, masih ada. Mau lewat apa? Email bisa. Mau lewat sosial medianya apa? Mau pakai Facebook bisa, mau pakai Twitter bisa, mau pakai Instagram bisa. Dan digital omnichannel. Digital omnichannel maksudnya customer atau nasabah harus diberikan kekuasaan untuk milih. Kalau sekarang enggak. Sekarang di bank itu, bank punya digital channel atau punya channel banyak. Tapi nanti bank itu pasti akan bilang, misalnya ada customer, saya udah ini, udah komplain lewat Facebook misalnya. Oh nggak bisa pak, bapak harus telepon. Nah itu customer nasabah belum diberikan kekuasaan tuh, masih dipaksa ngikutin birokrasinya bank. Kalau ini udah nggak bisa. Bank ngasih opsi banyak, customer harus dibebaskan mau pakai yang mana. Digital omnichannel, customer dibebaskan untuk
pakai channel yang mana. Kalau opti channel, bank harus memberikan channel yang banyak. Terlebih lagi, bank harus selalu memantau perilaku nasabahnya. Jadi misalnya, ini, wah, nasabah kita banyak yang pakai Instagram, kita belum punya nih akun Instagram, buka. Itu contoh yang gampang ya. Mungkin bisa hal yang lain. Mungkin misalnya apa sih? Ya ini yang mungkin agak-agak lebih ekstrim. Wah, nasabah kita banyak pakai TikTok misalnya. Ya udah, kita buka channel di TikTok. Kita buka iklan di TikTok atau apa. Yang selama ini misalnya bang nggak ada tuh. Wow, kesannya kayak masih bang masa mainnya di TikTok atau apa. Tapi ternyata akhirnya TikTok larinya ke bisnis juga. Ingat nggak waktu kalian pertama kali main TikTok? Orang semua bilang, aduh TikTok tuh sampah, jelek apa segala macam. Begitu TikTok udah ada channel bisnisnya, udah beda tuh. Udah berubah orang, ya kan? Gitu. Terus kita lihat sekarang ini yang di bagian akhir-akhir yang tadi saya bilang. Ini adalah jajaran direksi dari Bank Mandiri. Dari gayanya kita lihat ini, konservatif. Memang ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya. Kaku. Kaku. Bagi yang milenial atau bagi yang hyper connected, kayaknya udah apa ya, kurang pas gitu loh. Ini nggak cuma di Indonesia, sama di luar negeri juga. Bang, tadinya saya pikir di kita doang, di luar negeri udah oke. Ternyata nggak sama di luar. Saya lihat CEO-nya HSBC atau masih kaku, emang masih kaku juga. Jadi ini bahkan ada bank sendiri yang sudah melakukan survei, namanya DBS. Saya waktu itu pernah kerja di situ. Dia bilang, emang busana kayak gini, busana kaku ini menghambat kreativitas. Menghambat kreativitas jadinya. Makanya kenapa di DBS itu hari Jumat dibebaskan, itu bank pertama di Indonesia yang saya tahu, nggak tahu kalau di dunia, yang membolehkan stafnya pakai jeans. Bayangin, hari Jumat, cuman hari Jumat doang sih, karena dia bilang, tapi hari lain tetap enggak. Cuman itu yang menggambarkan masih rigid gitu loh banknya. Beda. Kita akan lihat nih bedanya di mana. Ini adalah, kalau tadi itu adalah jajaran direktur di Indonesia. Ini Eric Bailey. Ini direktur global, direktur seluruh dunia di Microsoft yang menangani bidang payment, venue, sama travel. Jadi kalau kita cuma ngomongin duit, pasti dia lebih gede gajinya. Tapi penampilannya, ya bagi kita IT sih masih rapi nih. Karena apa? Di kita IT, Microsoft itu masih kayak corporate-nya gitu loh. Masih kayak orang yang rapinya. Lihat yang berikutnya, ini Andrew Keller. Andrew Keller ini direktur global untuk bagian kreatifnya Facebook. Pakai kaos, rambutnya kayak gini, kacamatanya kayak gini. Direktur global, gaji juga pasti lebih tinggi dari si Bank Mandiri ini. Jadi ini adalah CEO-nya Netflix. CEO-nya Netflix. Gaji juga pasti tinggi. Tapi nggak mau ngomong gaji, nanti kita akan lihat ya. Tapi kan di sini, wah Pak, ini kan masih apa? Beda dong Pak, bidangnya IT, Facebook, apa? Netflix, entertainment kan. Kalau bank kan serius, masalahnya duit. Ya, nih PayPal dan Schulman ngomongin duit juga kan. Oke, tadi ngomongin gaji. Saya punya teman seangkatan dulu waktu pas dia lagi jadi direktur di Mandiri, itu gajinya sebulan 1,7 miliar. 1.700 juta sebulan. Kalau bagi kita kan gila, tiap hari beli mobil. Mungkin tiap bulan lah bisa beli mobil gitu kan. Tiap hari beli motor kali ya. 1.700. Tapi ternyata enggak. Itu dulu. Sekarang itu gajinya 6 miliar sebulan. 600 juta sebulan. Sorry, 6.000 juta. Kok 600 juta? 6.000 juta sebulan. Kayak apa coba bayangin. Tapi itu Mandiri. Sekarang kita lihat. Ini gaji CEO terbesar di dunia tahun 2019. Itu ya, ini Elon Musk kita tahu lah siapa ya, Tesla.
Berapa tuh? 600 juta dolar. Kira-kira 8,4 triliun. Ini setahun, tapi 8,4 triliun kalaupun kita bagi, kira-kira sebulannya kira-kira berapa? 800, anggaplah 800 miliar. Tadi kan 6 miliar ya sebulan. Ini 800 miliar. Tim Cook ini IT juga, Apple. Tom Rutledge, Charter Communication, ini news atau apa? Bedanya kayak entertainment lah. Joseph Yanello, Viacom, ini news, CBS ya. Ini yang startup nih, Sumit Singh, Chewy Incorporated, ini pet foods, jadi bikin makanan untuk binatang piaraan, anjing, kucing, burung, apa segala macam. Gila kan? Bisa sampai segitu gajinya. Tapi yang saya mau sorot bukan itu. Coba lihat komposisinya. Elon Musk 600 juta itu, 8,4 triliunnya itu semuanya options award. Jadi bukan dalam bentuk hard cash, bukan. Makanya kenapa di Amerika itu ngetrend CEO gaji $1. Karena emang bukan gaji. Yang dikasih gede kayak Elon Musk ini, yang dikasih gede adalah saham, stock, options. Kenapa? Kalau memang, jadi gini, kalau memang you yakin bisa majuin perusahaan ini, nggak apa-apa dong dikasihnya stok. Kenapa? Perusahaannya maju, nilai stoknya tinggi, gajimu makin tinggi, ya kan? Ya nggak? Kalau jadi kan waktu pas ini ceritanya nih, si direktur ini pas di interview, pasti kan ngomongnya heboh-heboh dong, ngomongan malaikat gitu kan. Wah, saya akan memajukan perusahaan ini bla 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 gitu. Oke, kalau memang benar majuin, nggak usah digaji cash dong, nggak apa-apa dong. Kan tadi niatnya mau majuin. Kalau emang mau majuin, udah punya rencana, udah apa, nanti pasti akan lihat nih, saya kasih option, saya kasih stok dari perusahaan ini. Kamu tadi minta berapa? 6 miliar. Nih saya kasih 60 miliar contoh misalnya per bulan. Tapi dalam bentuk stok. Jadi kalau ntar kamu geblek nanganin perusahaannya, stoknya jatuh, ya udah, you got nothing. Gitu loh. Ini untuk menghindari ini, inget nggak? Krismon 2008. Jangan sampai ini terjadi lagi gitu loh. Si Krismon 2008 ini. Ya kan? Jadi banknya hancur, bahkan bukan cuma hancur tapi menghancurkan dunia. Tapi dianya enak-enakan. Kenapa? Dia dapatnya hard cash. Dia dapatnya duit. Jadi habis banknya udah hancur lah, dan dia sudah mengakibatkan Krismon selesai dari situ, walaupun dia resign atau apapun, beli yacht, beli pesawat terbang, beli apalah. Enggak, harusnya kalau emang pintar, kalau emang perusahaan itu mau maximize shareholder value, ya kayak ini. Dan ini kan udah dilakuin kan, lihat dong, sama Tesla, sama Apple, sama Charter, udah dilakuin. Kasih itu, kalau emang istilahnya ini direktur waktu pas lagi di interview kan, lagi ngomongnya heboh-heboh gitu kan, wah saya akan ini reputasi saya bla bla. Oke, ya udah nggak apa-apa, lu minta gaji berapa? 6 miliar, gue kasih 60 miliar tapi dalam bentuk stok, ya kan? Gitu dong, supaya nanti banknya bisa berubah, nggak rigid lagi. Karena kita akan performance based. Everything will be performance based. Jadi bukan cuman ya dilihat dari apalah negosiasi apalah under the table atau apalah gitu loh. Dan ini harus dimulai dari atas, dari top down. Nggak bisa dari bawah. Walaupun misalnya nih, kalau yang menurut saya ya, mungkin nanti akan agak susah bank berubah, karena umur bank udah berapa sih? Udah ratusan tahun. Agak susah untuk berubah, plus lagi mungkin banknya in their defense, mereka bilangnya kita nggak bisa berpenampilan kayak orang IT, nanti orang nggak percaya naruh duit di kita. Ada benernya, betul, ada benernya itu, ada benernya. Tapi nanti kita akan lihat di pertemuan depan, bank itu ternyata di luar negeri, wah udah canggih banget, udah heboh banget.
baik dari segi tampilan ataupun benar-benar yang saya bilang dari di belakangnya dia beneran udah kayak yang agile ini. Nanti kita akan lihat di pertemuan ke depan. Gitu loh. Oke. Itu yang tadi terakhir saya bilang di pertemuan ke depan. Inovasi apa aja yang dilakukan bank, dan gak cuman bank, perusahaan lain, tapi dia membuat bank itu menjadi ala-ala, kayak fintech. Tapi tetap ada perusahaan lain yang bukan bank yang di belakangnya, tapi yang didorong ke atas itu adalah banknya. Gitu. Ini karena topiknya agak sedikit saya nggak tahu, bukan berat mungkin ya, karena pas kemarin di di kelas yang lain itu ternyata mereka belum dapat masalah Swift atau yang ini, jadi masih agak bengong. Sekarang saya kasih spare, ada yang mau nanya atau enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya belum, Pak. Oh, Pak, sebentar. saya ingin bertanya, boleh? Ya. Ini di luar bahasan sih, Pak. Tadi kan Bapak membahas mengenai Kodak ya, Pak? Ya. Tentang perkembangan digital, dan katanya pabrik perusahaannya juga sudah tidak ada. Namun faktanya sekarang tren penggunaan kamera analog mulai naik lagi, Pak, di beberapa negara, contohnya Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Itu gimana, Pak? Produksinya dia? Produksi kayak si pitanya gitu. Jadi gini, saya sebenarnya agak-agak malu-malu juga nih, karena adik saya termasuk yang jualan roll film. Oke lah, tapi intinya emang betul yang kamu bilang, sangat 100% betul banget, karena emang untungnya gede jualan roll film itu. Sekarang lagi naik daun karena apa? Saya nggak tahu apa ini memang orangnya yang jadul atau mungkin kaum milenial yang suka dengan taste-nya dari si kamera analog ini ya. Tapi memang itu naik. Cuman bisa dibilang mungkin udah telat di si Kodaknya itu. Faktanya si adik saya itu bukan kebanyakan ya, hampir bisa dibilang sebagian besar itu yang dia jual Fuji, walaupun ada KCP Kodak Color Plus ya yang dijual, tapi itu saya dan dia itu ngambilnya biasanya dari supplier, bukan yang dari Jepang, bukan yang dari ini. Kita ngambil biasanya itu ya ini agak buka rahasia dikit lah. Ngambil kita dari Singapura, bukan dari Cina tapi dari Singapura. Menurut saya ini stok lama, tapi jadi waktu itu kita sempet ya, ini jadi ngomongin bisnis tapi nggak apa-apa lah. Sempet kita lihat itu ada supplier dari Cina. Tahu nggak kira-kira apa? Saya bilang ini mereknya Kodak, tapi dia bikin. Jadi perusahaannya udah nggak ada nih, mungkin udah tinggal apalah ya, udah tinggal dikit, udah nggak bikin. Tapi ada perusahaan lain yang bikin. Ya kita nggak tahu gitu, karena sempat kita lihat, walaupun jadi waktu itu yang Cina ini harganya murah. Tapi kita agak takut-takut nih, karena takutnya ya itu tadi yang kita bilang, mungkin ini abal-abal nih KW3 kali ini. Udah gitu dia harus belinya banyak. Wah, kalau nggak salah kalau yang Singapura itu kita bisa beli cuman 50 atau 100 gitu. Kalau yang Cina tuh harus beli minimal 500 unit, ya itu kan mahal banget gitu. Dan belum lagi karena sekarang biaya masuk itu saya lupa, $50 ke atas udah langsung kena biaya masuk itu. Jadi biaya masuknya pun tinggi jadinya. Cuman itu intinya. Sekarang ada misalnya kamu termasuk salah satu yang pakai
Iya Pak. Kayaknya itu udah bukan yang Kodak beneran yang bikin. Walaupun memang misalnya stok baru nih. Jadi ada dua alternatif. Kalau yang saya jual waktu itu berapa kali awal-awal itu stok lama. Tapi pas kesini berikutnya yang dari Singapura itu nggak mungkin stok lama, expire date-nya orang masih berapa tahun ke depan kan. Nah, kalau yang Fuji dia masih bikin betul, tapi yang Kodak, yang KCP ini, Kodak Color Plus, itu kayaknya ya, itu ada perusahaan lain yang bikin. Saya nggak berani bilang sih, cuman logika aja sih, ya kan? KCP kita juga soalnya sempat beli dan ada juga gitu yang mesen, walaupun nggak banyak, cuman tetap reguler yang mesen KCP. Karena, nah ya ini mungkin kamu tahu sendiri, yang suka kamera analog, yang suka roll film analog, itu pun untuk yang hardcore itu dia beda. Dia tahu, oh ini yang Fuji, ini roll film yang Kodak. Itu biasanya yang suka Fuji nggak suka Kodak, yang suka Kodak nggak suka Fuji. Warnanya beda. Sama Bener aja Pak. kalau kayak, ya kan? Iya, saya Sama, juga gitu. ya kan? Memang, ya pelanggan kita gitu, kita tahu makanya. Saya nggak jago kamera loh, teman saya tahu. Sama aja kayak lensa. Orang yang lensa Nikon, Canon berantem terus karena apa? Nikon lebih bagus untuk apa? Pemandangan atau apa? Canon tone-nya lebih bagus untuk apa? Ya kayak gitu-gitulah. Cuman itu tadi kalau ngomongin itu siapa yang bikin apa? Gimana itu Pak kalau yang Kodak? Masih banyak kok roll filmnya. Saya bilang kayaknya itu yang bikin somewhere di Cina. Entah itu legal atau enggak. Tapi ya itu. Karena emang awal-awal saya dapat stok lama, tapi pas kesini ini stok baru nih. Siapa yang bikin ini nggak tahu gitu loh. Kamu sering juga beli di mana? Cie, langsung prospek. Saya biasanya sih di dekat kampus Pak ada. Oh, Heeh. berapaan belinya? Kalau dulu mah pas waktu saya suka beli masih di bawah 100 Pak, kayak KCP C200 masih di bawah 100. Sekarang Sekarang nggak dapet lah. sekarang udah 120, Iya, 115. iya betul, segituan harganya. Cuman itu kan, coba nih bagi yang lain nih yang denger, yang apa, yang nggak tahu ya, Fahri, gila, roll film 100.000, 120.000, isi berapa misalnya isi 36 lah ya, atau 24. Cuman 36 udah gitu nggak bisa diulang men, ya kan? Bagi yang lain nih, bagi yang nggak tahu kan, gila loh, bayar 120.000, udah gitu kalau salah nggak bisa diulang. Ya kan kalau digital gampang kan, diulang tinggal dihapus. Ini kan nggak bisa, karena apa? Ini pasarnya niche gitu. Pasarnya emang khusus orang yang yang emang udah ngelotok banget sama kamera, dia udah tahu sehingga kalaupun dia pakai kamera digital itu biasanya nggak kayak saya gitu. Potret asal jadi, mau foto satu scene itu menghasilkan 10 foto, ntar yang diambil cuma 2 gitu kan. Yang sisanya masuk ke tempat sampah. Kalau ini tipe-tipe yang pakai roll film itu yang udah sekali foto itu udah langsung bagus gitu loh. Karena apa? Ya mental itu yang diperlukan waktu dia pakai roll film kan. Nggak bisa gitu 120.000. Wah kebuang satunya berapa ribu itu. Gitu sih. Itu contohnya. Karena gini Fahri. Itu di internet udah ngetop banget yang namanya Kodak Moment. Kodak itu udah berkali-kali. Bukan diingetin ya. Dia ngeliat dengan mata kepala sendiri. Wah kamera digitalnya waktu itu sempat jadi yang canggih. Tercanggih saat itu. Tapi tetap dia nggak mau berubah. Jadi makanya kenapa dibilang namanya Kodak Moment. Jadi dia waktu itu udah merajai kamera analog, apa film analog, udah merajai digital. Bahkan dia sendiri yang bikin kamera digitalnya. Dia udah bikin yang bagus. Terus yang lain bikin lagi. Punya dia masih bagus, masih lebih bagus. Tetap dia nggak mau berubah. Dia nggak mau melihat bahwa ini digital udah masuk. Itu sedihnya kan. Itu sedihnya. Kodak Moment. Makanya dibilang orang namanya Kodak Moment. Makanya nanti kalau orang ngomongin bank, bilang itu jangan sampai kayak Kodak Moment gitu. Jangan sampai ini bank telat berubah. Jadi mungkin dari misalnya nih di Indonesia ini ada 50 bank. Bukan berarti 50 hilang semua, enggak. Mungkin dari 50 nanti akan ada hilang berapa? Ada satu dua yang hilang, itu yang Kodak Moment gitu. Jadi yang hilangnya karena apa? Walaupun kalau di bank sekarang itu kan di bank sekarang yang selalu kita lihat itu adalah mereka apa? Akuisisi kayak Royal Bank tadi kan gitu sama Rabobank, dia akuisisi sama BCA. Jadi walaupun mungkin nanti jadinya nggak mati kayak Kodak, tapi diambil sama bank lain, gabung jadi satu atau apa. Tapi arahnya nanti tetap akan ke digital. Jadi kayak tadi nih, kalau nggak dibeli sama BCA misalnya ya, Rabobank dan Royal Banknya nanti mati. Tapi kalau udah dibeli masuk,
nggak mati kan, tapi nanti jadinya digital gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Untung udah mau habis nih kuliahnya. Di luar ada topeng monyet lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi di sini. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan, gampang bisa tanya di grup ya. Misalnya baru keinget nanti, gitu. Terus sama, oh iya satu lagi terakhir update sedikit untuk UTS saya belum dapat nanti ininya gimana karena kita belum rundingkan lagi. Jadi ini kemungkinannya masih antara multiple choice dan presentasi grup. Tapi nanti pokoknya saya kan udah janji, begitu saya dapat kabar secepatnya saya akan langsung minimal posting di grup supaya kalian tahu seperti apa. Dan yang pasti nanti saya akan kasih kisi-kisi. Oke? Itu aja dulu update-nya. Sama kita sudahi aja kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama ya. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Makasih Pak. Ya sama-sama.